Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Ketemu lagi di konten Deden Konyal ya, selaku petani cabai. Ini sudah 14 kali pemetikan, sekarang menjelang pembuahan kedua. Ada yang baru keluar tunas-tunas, ada yang udah jadi buah nih. Ini udah keluar, kelihatan udah buah-buahnya tuh ya. Tuh, kawan. Ini padahal lahan janda nih tuh kawan. Ini lahan janda bekas CMK yang saya olah lagi menjadi lahan rawit. Jadi tidak menggunakan kohe, cuman menggunakan pupuk kimia saja. Ini populasi itu dari 2.500 batang. Pupuk yang saya tabur pertama itu cuman kisaran di 6-70 kiloan lah. Ya, ini semuanya totalan di 2.500 batang itu. Dan sekarang usianya sudah kisaran di 6-7 bulanan lah. Pokoknya ini tuh sudah 14 kali pemetikan. Ini sudah 14 kali pemetikan. Udah keluar di 1,8 1,9 lah. Berarti sama pemetikan yang kemarin yang ke-14 kali berarti udah keluar lah. Di 1.900-an. Ya, kemarin di pemetikan ke-19, soalnya kemarin di 1.800 kilo itu baru ke pemetikan ke-13 saja. Yang ke-14 kemarin belum ke masukin. Kita sepel dari dekat. Pertunas-tunasan barunya tuh. Ini nih yang udah kelihatan jadi buah nih. Sudah 14 kali pemetikan. Ya. Kemarin pupuk yang saya gunakan ketika pemupuk dasaran ini tuh cuman kimia menggunakan NPK Ponska sama Vertipos. Perbandingannya 1:2. NPK-nya misalkan NPK-nya 30, itunya 15 kilo Vertiposnya. Ya. Berarti ini tuh kemarin Vertiposnya 25 kilo sama NPK Ponska-nya 50 kilo atau 1 karung. Ya. Tidak menggunakan kohe. Irit kali kawan. Mulsanya juga sebagian ada mulsa bekas CMK di tahun kemarin. Sebagian kalau yang rusak parah saya ganti. Pokoknya ini tuh pengolahan lahan ya. Pengolahan lahan itu dari pertama kali nyabutin CMK-nya sampai lahan siap tanam itu. Ini modal itu kemarin cuman ngabisin di 1.415-an lah, 1.500.000 ya. Pokoknya nyampe finish itu kisaran di 2 jutaan. Kurang lebih di 2 jutaan itu udah termasuk pupuk insek sama fungisida ya. Soalnya kalau perawatan saya itu di usia 60 hari, sebelum 60 hari tidak fungisida tidak masuk. Fungisidanya saya masuk ketika sudah memasuki masa pembuahan. Gitu ya. Fungisida dari ketika awal tanam saya fokus ke nutrisi. Sama insektisida untuk pencegahan penyakit-penyakit ya. Begitu. Kalau untuk insektisidanya udah saya spill di video-video berikut sebelumnya ya. Kalau untuk fungisida sekarang baru masuk kemarin tuh di usia, pokoknya fungisida saya masuk di pertama kali metik fungisida masuk ya. Fungisida masuk ketika awal metik. Saya menggunakan fungisida yang berbahan aktif mancozeb untuk pencegahan ya patek, bercak daun gitu ya kawan. Mantap kan? Ini untungnya benar-benar berkali-kali lipat lah.
ya. Gini aja lah, dianggap aja 1,5 1.500 kilo dikali 30 aja udah berapa ya, modal cuma 2 jutaan aja ya. Untuk ke para suhu-suhu atau ke para senior-senior, mohon maaf ya, di sini bukan saya mau menggurui ataupun untuk mengajari ya. Di sini kita sharing-sharing saja, kita sharing-sharing, kita berbagi pengalaman ya. Saya cuman membagikan apa yang pernah saya lakukan saja, begitu kawan ya. Khususnya bagi pemula-pemula, kalau belum ngerti di konten-konten saya sebelumnya untuk pengolahan lahan, insektisida ataupun fungisida, boleh di komen-komen ataupun di DM ya, boleh. Kita sharing-sharing kawan, kita sharing-sharing, karena bertani itu harus menguntungkan kawan. Kita ini di pertanian itu kita sistemnya usaha ya, kita sistemnya usaha. Jadi sebisa mungkin harus ada untungnya, begitu. Saya nggak bosan-bosan nih cabai. Yang fusarium, oh banyak juga ya yang nanyain fusarium. Jadi fusarium itu kalau untuk di tanaman saya yang saat ini alhamdulillah aman ya, alhamdulillah aman. Cuman ini tuh ada nyeselnya juga ya. Kirain saya nggak bakalan sesubur ini, soalnya kan pengolahannya cuman pengolahan apa, tidak menggunakan kohe gitu kan. Ini juga lahan janda, kirain saya nggak bakalan sesubur ini gitu. Ini tuh yang saya sayangkan itu, ini tuh lanjarannya saya kemarin menggunakan lanjaran bekas. Jadi banyak banget yang roboh-roboh ya, banyak yang roboh, yang patah ketika memasuki pembuahan kayak gini, banyak kali yang roboh, begitu kawan. Saya juga ketika pertama kali terjun di pertanian itu, saya terjun di pertanian dari tahun 2016 2017 saya gagal. Saya juga pernah merasakan kegagalan kawan, 2 tahun saya gagal ya. Itu bukan menimbulkan untung ataupun hasil ya, yang ada menimbulkan utang ya. Kalau konten saya cukup membuat kalian semangat ya untuk jadi petani, khususnya petani-petani muda, anak-anak muda ya, di like, subscribe dan komen ya. Kalau video ini membuat kalian bermotivasi buat berkarya di pertanian. Menguntungkan kawan, pertanian itu menguntungkan kalau menurut saya ya. Yang penting kita paham ilmunya, yang penting kita tahu ilmunya, begitu kawan. Kita sebelah sini kita tuntasin ya, jangan sebelah kita tuntasin sebelah sini. Aduh, pertunasan ini baru pemetikan kemarin kawan, makanya nggak ada yang merah ya, baru pemetikannya hari kemarin, nggak kelihatan tuh. Baru pemetikan di hari kemarin. Alhamdulillah pembuahan keduanya juga udah mulai kelihatan gede-gede, udah sebagian udah ada yang merah juga tuh. Lihat ada yang roboh-roboh kayak gini tuh. Makanya dari awal itu harus benar-benar diperhitungkan lah gitu. Jangan sampai ketika di masa-masa kayak gini kita merasakan penyesalan gitu. Oke, cukup sekian dari saya ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam petani muda Jawa Barat. Terima kasih.